Langkah catur pembalasan Jokowi pada Ganjar dan PDIP yang sabotase gagalnya Piala Dunia, tanda-tanda Jokowi pindah kubu dukung Capres Prabowo, PDIP dan Nasdem ditendang jauh-jauh. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Sama Nasdem nggak bakal bergabung, Pak. Sama Nasdem kok nggak diundang? Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi ya, yang mengundang ini adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum ini memang forumnya Ketua Umum, Nasdem dan PD Perjuangan sedang keluar negeri. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut ada kecocokan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hal itu diucapkannya pasca Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketum parpol 2 koalisi tersebut saat silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional Minggu 2 April 2022. Ia mengatakan dalam komunikasi itu nyatanya terjadi kesepakatan bersama. Kelima ketum parpol merasa sudah masuk dalam satu tim yang sama. Selain Prabowo, ketum parpol yang hadir adalah Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Prabowo, kelima parpol sudah masuk timnya Jokowi. Menhan ini mengatakan mereka paham sulitnya pembangunan dan berbagai tantangan ke depan di tanah air. Apalagi ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, Taiwan, Laut Cina Selatan, yang mana menurutnya harus ditangani dengan baik. Tak ketinggalan masalah pangan yang harus lebih fokus diperhatikan, sehingga perlu kerjasama yang solid dan satu frekuensi. Keharmonisan dan kekompakan inilah yang menjadikan kunci rakyat sejahtera. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan upaya koalisi antara KIB dan KIR masih butuh proses panjang pun soal pembahasan Capres dan Cawapresnya. Presiden Jokowi pun merespon wacana peleburan 2 koalisi antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mengusung baca pres dan wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Menurut Jokowi, peleburan KIB dan KKIR adalah suatu hal yang cocok, namun ia mengembalikan keputusan tersebut kepada para ketua parpol. Bagi Jokowi, wacana peleburan antara KIB dan KKIR dapat mempertimbangkan dalam hal kebaikan bangsa, negara, dan rakyat. Pernyataan Prabowo dan respon Jokowi yang positif menandakan jika hubungan Jokowi dan PDIP semakin memanas. Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam acara tersebut. Ini menandakan analisa soal gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi game changer pada pemilu 2024 kini mulai terbukti. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pun juga tidak hadir di acara tersebut. Hal ini tentu membuktikan panasnya hubungan Jokowi dengan kedua partai tersebut. Jokowi pun sudah ada tanda-tanda akan merapat ke kubu Prabowo. Terlihat Jokowi sudah mulai cocok dengan peleburan 2 koalisi tersebut. Ini bisa jadi adalah langkah catur balas dendam akibat sabotase Piala Dunia oleh PDIP. Elektabilitas Prabowo dalam beberapa waktu belakangan juga meningkat. Saya menilai hal itu terjadi karena Prabowo sering mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja. Kemudian gagalnya Piala Dunia yang konon disabotase oleh PDIP yang membuat Jokowi marah. Dan apakah ini yang menyebabkan Jokowi pindah kubu mendukung Prabowo menjadi RI 1 pada 2024? Karena hubungan Jokowi dan PDIP kini semakin tidak harmonis. Hal itu ditengarai karena gagalnya Piala Dunia U20 yang konon disabotase oleh PDIP sendiri. Jikalau hal ini terus dipelihara, maka kita tidak akan maju. Indonesia akan terus menjadi negara berkembang dan ketinggalan dari negara lain. Dalam hal toleransi pun kita masih kurang. Bagaimana dengan hal lainnya? Inilah yang perlu diperbaiki. Pemerintah punya tugas berat untuk merevolusi mental bangsa ini supaya lebih baik dan maju. Tindakan-tindakan jahat harus dilawan, rasa benci harus dihilangkan demi sebuah kebaikan.
Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 telah menegaskan jika kita masih sulit untuk maju. Kita masih terlalu fanatik, bahkan kesannya ekstrem melihat negara lain, itu harus segera diubah. Sinyal positif Jokowi mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 kini pun kian terlihat. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Jokowi akan berpindah kubu mendukung Prabowo? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Marah dan kecewanya Jokowi, Partai Banteng gembosi Jokowi dengan gagalkan Piala Dunia U20, perseteruan Presiden versus Mak Banteng makin panas. Jokowi takkan gentar. Pak Isin Pak, tanggapannya Pak. Pak Isin Pak, tanggapannya tentang Piala Dunia Pak. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Kita sudah lama terbutakan oleh sejarah yang benar. Maka dengan semangat kehadiran dari Gelora Bung Karno ini, dengan kesadaran sejarah, kesadaran terhadap perintah konstitusi, meskipun ini sangat berat dan sepertinya menentang arus, tetapi kami bisa memahami sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa itu pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar. Dicoretnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA menunjukkan bahwa PDIP sukses menghancurkan mimpi Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatan Presiden. Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi keputusan FIFA tersebut yang diumumkan pada Rabu malam 29 Maret. Kata Muslim pada Rabu 29 Maret, ya, dengan dicoretnya Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20, PDIP sukses hancurkan mimpi Jokowi di sisa masa jabatannya untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Muslim, Jokowi dan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI secara terang-terangan dan jelas telah gagal besar. Dengan keputusan FIFA itu, sambungnya dianggap sebagai kegagalan Jokowi, meski telah menjadikan Erick Thohir sebagai ketum PSSI sekalipun. Hal itu karena ulah kekuatan PDIP yang solid. Sebelumnya, PDIP dan beberapa kadernya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster secara terbuka menyatakan menolak timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini. Dari sini saya jadi tahu ya kalau bukan masalah Piala Dunia, tapi tentang Jokowi versus PDIP atau Jokowi versus Megawati tepatnya. Dengan cara mengutus dua kader dari Semarang dan Denpasar yang hanya manut perintah untuk ditugaskan menggusur Piala Dunia U20 agar si ibu besar dapat panggung pada tanggal 1 Juni di GBK nanti. Tapi soal acara di GBK dari sebelum kejadian ini sudah diputuskan tanggal 21 sampai 24 Juni. Kalau menurut saya ini soal beda pandangan soal Capres. Karena masalah ini meledak setelah Bu Mega bertemu Presiden di Istana. Tanpa sebab akibat, tiba-tiba PDIP seperti menyerang dengan penolakan dua kepala daerahnya. Jika diperhatikan, hari Minggu setelah ketemu harusnya mereka bertemu di GBK pas acara desa. Tapi tiba-tiba Presiden Jokowi membatalkan datang ke acara tersebut. Peristiwa penolakan Piala Dunia ini sebagai bukti perang dingin Jokowi dengan Megawati. Karena seperti yang saya katakan di atas, hal ini terjadi karena ada pertemuan Megawati dan Puan dengan Jokowi di Istana yang diduga kuat berbeda pandangan soal Capres. Selain itu, upaya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang pasang badan menjadikan Kota Solo sebagai pengganti Bali menjadi sia-sia. Keaktifan Gibran menyampaikan pesan-pesan kepada FIFA kalau Indonesia aman seolah mempresentasikan sikap Jokowi terkait tekanan kader partai yaitu Gubernur Bali dan Gubernur Jateng. Jokowi terlihat begitu kecewa dan marah dengan PDIP. Masa jabatan tinggal setahun, sudah tanpa beban, sudah nggak takut lagi mau ribut dengan partai sendiri. Jokowi sudah kecewa dengan sikap PDIP. Apapun alasan yang dikeluarkan PDIP dengan menyerang Jokowi, yang pasti masyarakat masih tetap kokoh di belakang Jokowi dan keluarganya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamaluddin Ritonga pun juga menilai kekesalan Jokowi ini tidak bisa dianggap main-main.
Lantaran kejadian ini telah membuat citra Indonesia menjadi begitu buruk di kancah internasional. Belum lagi kemungkinan sanksi yang akan didapatkan untuk sepak bola Indonesia hingga kerugian finansial di depan mata. Jamaluddin Ritonga bahkan menganggap Jokowi bak ditampar partai-partai pendukungnya sendiri. Oleh karena itu, Jamaluddin tak heran apabila Jokowi nantinya berniat mengambil tindakan tegas kepada para pihak yang ditengarai, menyebabkan gagalnya